Ada orang yang setiap hari ketemu dengan kita cemberut, tapi kita selalu tersenyum sama dia. Itu namanya akhlak, adab. Di dalam ayat yang lain, Allah SWT juga mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat 77 misalnya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ayat ini menjelaskan tentang hamba-hamba Allah SWT yang Maha Rahman. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah apabila berjalan di atas bumi, maka mereka berjalan dengan tawadhu, rendah hati, dengan lemah lembut, tidak congkak, tidak sombong. Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kemudian dia di tengah jalan bertemu dengan orang jahil, tahu kan orang jahil? Orang yang bertindak dan berucap tanpa ilmu, tanpa memikirkan apa sebab dan akibatnya. Ya kan? Seenaknya saja orang jahil. Ya. Jadi kalau disapa, ya sapaan orang jahil kan kita tahu, ya kan? Apa jawabannya? Qalu salama. Maka mereka menjawab salama. Ya kan? Keselamatan bagimu dan bagi kami. Jadi bukan dibalas dengan, kalau kita kan beda, ya kan? Dengan marah-marah kan? Siapa lo? Wih, gampar kelar lo. Nah, ya kan? Kadang-kadang kita, ya, ya tidak boleh begitu, ya kan? Makanya di dalam puasa kan kita suka diajarkan oleh Nabi SAW, ya kan? Kalau ada orang jahil menegur kamu dengan tidak sopan, bahkan ngajak berantem, maka ya, pegang dada kita, astagfirullah, saya puasa. Nah, tapi jangan kemudian nanti aja habis maghrib ya, nah, tidak boleh juga, ya kan? Nah, itu bukan adab itu, ya kan? Jangan ngajak sekarang nanti saja habis maghrib, ya kan? Ya kan? Jadi maaf saya lagi puasa. Ya kan? Jadi itulah adab hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Dalam interaksi kita kadang-kadang kita juga menjumpai hal-hal yang demikian itu. Apakah dari teman kita, dari tetangga kita, dari orang dekat kita, ya, bisa jadi seperti itu. Makanya ada sebuah syair yang mengatakan begini. Walaqad amurru 'alal laimi yasubbuni. Saya melewati orang yang licik, orang yang buruk. Dia mencaci dan mencela diriku, kata dia. Famadaitu simtu qultu la ya'nini. Maka aku pergi, aku cuekin saja dan aku bilang dia tidak bermaksud pada diriku. Nah, jadi sambil lalu saja, ya, dia nggak ngomong sama saya kok. Ya, padahal yang dicaci maki kita. Kenapa begitu? Ya, karena adab dan akhlak yang kita miliki. Jadi ini di perjanjian baru misalnya yang menyebutkan, ya kan, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri misalnya. Nah, tidak demikian, ya kan. Jadi kalau dia ditampar pipi kanan, ya kan, tapi kita juga tidak boleh balas pipi kanannya juga, ya kan. Emang tidak boleh? Sebenarnya boleh, ya kan. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma i'tada 'alaikum. Boleh sebenarnya, tapi itu bukan adab, bukan akhlak. Adab, akhlak itu adalah ketika kita mengalami perbuatan buruk, kita tidak membalas dengan keburukan. Itu namanya adab dan akhlak. Ada orang yang setiap hari ketemu dengan kita cemberut, tapi kita selalu tersenyum sama dia. Itu namanya akhlak, adab. Kalau kita mengatakan, ngapain tersenyum sama orang cemberut? Ya itu berarti sama-sama dong kita sama dia. Nah itu ya. Jadi membalas keburukan tidak dengan keburukan itu namanya adab, akhlak namanya. Ya. Jadi meskipun membalas keburukan dengan keburukan yang setimpal itu boleh, tapi tidak ada keutamaan yang demikian itu, ya kan? Secara hukum dalam agama kita boleh-boleh saja sebenarnya, ya, yang setimpal.
tapi bukan keutamaan dan bukan adab di dalam Islam. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, suatu ketika Nabi SAW bertamu ke rumah beliau, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq itu sedang berbincang, sedang bercengkrama, datang, ya kan, bahasa kita orang udik lah, ya kan, orangnya kasar, karakternya apa itu, temperamen dan segala macamnya, ya kan, disebut orang Arab Badui namanya, orang pedalaman. Ya. Datang marah-marah, mencela, mencaci Abu Bakar, maki-maki, ya kan, bahkan keluar kata-kata kotor. Nah, Abu Bakar nggak menghiraukan, ya kan, bahkan dia cuma tersenyum saja. Maka melihat hal yang demikian itu Rasulullah SAW juga tersenyum, ya kan, merasa dicuekin, ya. Orang Arab Badui ini tambah marah dia, ya kan, dia mencaci, mencela, ya kan, ngata-ngatai Abu Bakar lebih parah dari yang sebelumnya. Sama, ya kan, tidak dihiraukan, dibiarin saja. Ya kan? Bahkan Abu Bakar tersenyum, Nabi juga tersenyum, ya kan? Nabi juga tersenyum. Nah, yang ketiga kalinya tambah parah dia, mencaci maki, mencela Abu Bakar As-Siddiq. Ya, namanya manusia, mungkin apa itu ada batas kesabarannya, ya kan? Dia berdiri, ya kan? Dia balas itu ucapan dia itu. Jadilah adu mulut, ya kan? Antara Abu Bakar dan orang ini. Akhirnya apa? Nabi tanpa salam, tanpa pamit langsung keluar dari rumah Abu Bakar. Ya kan? Kaget kan Abu Bakar? Ya kan? Langsung dipanggil, "Ya Rasulullah." Ya kan? "Yastumuni wa anta tabtasimu falama radattu alaihi ba'da qawlihi kumta." Ya Rasulullah, emang salah saya apa? Gitu ya. Emang salah saya apa? Kok Anda keluar begitu saja tanpa salam, tanpa pamit, ya kan? Tadi ketika si fulan itu, ya kan, orang Badui itu datang, ya kan, mencaci maki saya, ya kan? Kemudian saya tersenyum, Anda tersenyum, ya kan? Sampai kemudian yang ketiga kalinya, ya kan, begitu saya balas, kok Anda malah pergi, ya kan? Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Innahu kana ma'aka malakun yaruddu alaihi." Tadi, ya kan, yang pertama kalinya ketika orang itu mencaci maki kamu, ya kan, menghardik kamu, mengumpat kamu dengan kata-kata yang tidak baik tadi itu, ya kan, dan kamu tersenyum diam saja tidak menghiraukan, ya kan, malaikat datang banyak, ya kan, dia nanti akan membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat itu. Makanya saya tersenyum. Begitu juga yang kedua kalinya, ya kan? Nah, pas yang ketiga kalinya, pas kamu balas itu, iblis masuk ke dalam rumah. Kata Nabi SAW, "Waqa syaiton, walam akun li aquda ma'as syaiton." Saya tidak mau satu majlis dengan setan, itu tidak mau saya. Ya kan? Dan saya juga nggak mau mengucapkan salam sama setan itu. Gitu. Makanya saya pergi saja. Jadi tidak marah Nabi SAW, ya kan, dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi terus kenapa Nabi SAW meninggalkan tempat tadi itu, ya kan? Rasul ingin mengajarkan tentang adab, ya, supaya tidak membalas keburukan itu dengan keburukan. Kenapa? Demi mendapatkan keutamaan dan pahala. Jadi kalau orang berbuat buruk kita balas dengan keburukan, ya kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau orang itu melakukan keburukan, kita balas dengan meninggalkan keburukan itu, maka kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Makanya mengolok-olok kita juga tidak boleh, ya kan? Mengolok-olok orang itu tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Di surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu mencela kaum yang lainnya.
Karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Wala nisaun min nisain asa ayyakunna khairon minhun. Ya, begitu juga wanita. Jangan mencaci, mencela wanita yang lain, mengolok-olok wanita lain. Karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Jangankan sesama orang mukmin, ya kan, sesama orang yang beriman, sesama orang muslim, dengan orang yang menyembah berhala saja, ya kan, kita tidak boleh mengolok-olok. Apaan tuh? Kok gituan disembah? Tidak boleh kita mengatakan begitu. Ya. Itu ada larangannya, ya kan? Di dalam surat Al-An'am ayat 108 itu Allah katakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau cela orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu. Apaan kok begituan disembah-sembah sih? Nah, itu namanya mencela kita. Ya. Kenapa? Fayasubbullaha adwan bi ghairi ilm. Bisa jadi dia lebih parah nanti mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lebih parah dia, ya kan? Makanya kita harus menjaga adab. Berdakwah itu ada adabnya. Mengajak orang kepada kebaikan itu ada adabnya, ada akhlaknya. Itulah adab dan akhlak di dalam Islam. Jadi kalau kita mengkritik orang itu juga ada adabnya. Kita ingin membenarkan keburukan orang atau meluruskan keburukan orang itu juga ada adabnya. Ya. Jadi kalau orang itu jatuh dalam adab itu bisa berbahaya. Tapi kalau orang itu jatuh dalam ilmu misalnya, ya kan, itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal karena tidak ada ilmunya, ya bisa dimaafkan. Tapi kalau orang tidak beradab dengan orang lain, itu resikonya berat, ya kan? Lebih berat itu. Karena apa? Ada kaitan dengan orang lain. Itulah. Itu. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi SAW itu diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak, merubah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik. Imam Tirmidzi dalam Sunan beliau juga meriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan orang beriman nanti pada hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik, adab yang baik. Jadi ada amal yang luar biasa. Ada ucapan yang timbangannya juga berat. Termasuk diantaranya adalah kalimat tauhid. Ya kan? Tapi ada amal yang timbangannya berat. Apa itu? Husnul khuluq, adab, akhlak yang baik. Maka di dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabakum minni majlisan. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian dan orang yang paling dekat nanti majlisnya di hari kiamat dengan saya, ahasinukum akhlaqan, yaitu orang-orang yang baik perangainya, baik etikanya, baik adabnya, baik akhlaknya. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Nabi SAW, ingin mendapatkan tempat yang dekat bersama Nabi SAW, maka kita harus menjaga adab kita, menjaga akhlak kita. Kita perbaiki adab dan perilaku kita. Jadi kenapa kita harus mendahulukan adab dan akhlak daripada ilmu? Karena itu memang
tradisi yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tradisi yang biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dan ulama-ulama terdahulu. Makanya banyak pernyataan-pernyataan para ulama ya kan yang menaruh perhatian dalam masalah ini. Pentingnya kita mendahulukan adab daripada ilmu. Jadi sebelum orang itu berilmu, maka dia harus berusaha untuk memiliki adab terlebih dahulu. Ya kan? Apalagi kalau sudah punya ilmu, maka dia harus bisa memperbaiki adabnya. Supaya apa? Ilmu yang dimiliki itu memberikan manfaat pada dirinya. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, kana rajulu idza arada an yaktubal haditsa ta'addaba qabla dzalika bi 20 sanah. Kata beliau, ya kan? Apabila seseorang itu ingin menulis hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia belajar adab dulu. Berapa lamanya? 20 sanah, 20 tahun. Oh. Ya kan? Jadi mau nulis hadis Nabi aja, itu nunggu belajar adab dulu 20 tahun katanya. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri. Oh, lama banget ya kan? Karena dia harus menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, qalil Mukhallad bil Husain, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Mulai dari mana? Sudah nyambung belum? Oh, tep. Tep ya, kita ulangi lagi. Jadi kenapa kita harus mendahulukan adab dan akhlak daripada ilmu? Ya, karena itu merupakan tradisi Rasulullah SAW, tradisi Nabi, tradisi para sahabat dan para ulama terdahulu. Dan banyak ungkapan dari para ulama itu yang menaruh perhatian terkait dengan masalah adab dan akhlak ini. Ini sebagaimana disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ya kan, bahwa kalau ada orang yang ingin menulis hadis, ya kan, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus belajar adab dulu. Berapa lamanya? 20 tahun kata beliau. Ya kan? Jadi setelah belajar adab selama 20 tahun baru menulis hadis. Gitu ya. Ibnu Mubarak juga mengatakan, ya kan, nahnu ila qalilil minal adabi ahwaju minna ila katsiri minal hadis. Kalau dalam tempatnya lain minal ilm. Sedikit adab itu lebih kami butuhkan daripada banyak ilmu, kata beliau. Artinya apa? Adab itu lebih penting dari itu dibandingkan dengan ilmu. Ya. Malik bin Anas, gitu kan? Imam Malik ini maksudnya, ya kan? Dia pernah bilang kepada seseorang yang mau belajar ilmu. Kata dia, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, katanya, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilm. Belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Ya kan? Bagaimana belajar adab? Ya, belajar adab itu bisa dari suri tauladan. Ya kan? Jadi kita melihat dulu orang-orang yang apa tuh, yang harus kita contoh adabnya itu seperti apa. Itu namanya belajar adab. Ya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, kita itu harus punya guru adab, ya kan, yang mengajari kita tentang adab khusus. Nah, sampai yang begitu, ya kan. Ibnu Wahab pernah mengatakan, manaqalna min adabi Malik asar mimma ta'allamna min ilmihi, kata beliau. Ini muridnya Imam Malik pernah mengatakan, ya kan,
adab yang kami pelajari dari Imam Malik itu lebih banyak dibandingkan ilmu yang kami dapatkan dari beliau. Artinya apa? Jadi orang itu kalau belajar kepada Imam Malik itu lebih banyak belajar adabnya daripada belajar ilmunya. Ya kan? Bagaimana waktu duduknya, waktu mengajar, ya kan? Kalau marah bagaimana dan segala macamnya, kalau makan bagaimana, tidurnya, segala macamnya dipelajari. Ya kan? Baru dia belajar ilmu dari Imam Malik. Itu kata muridnya. Ismail bin Aliyah juga mengatakan, kana yajtami'u fi majlisi Ahmad nahwa khamsati alafin aw yazidun. Ini muridnya Imam Ahmad, ini pernah menceritakan begini, ya kan? Suatu ketika di majelisnya Imam Ahmad itu berkumpul 5.000 lebih murid. 5.000 lebih. Nahwa khamsati mi'atin yaktubun. 500 dari mereka itu menulis ilmu yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Wal bakun yata'allamuna minhu husnal adabi wassamti. Sisanya mereka belajar adab perilaku yang biasa dilakukan oleh Imam Ahmad. Apakah cara jalannya, cara bicaranya, ya kan? Kemudian makan, segala macamnya. Tindakan, perilaku sehari-hari yang dilakukan oleh Imam Ahmad itu yang dipelajari. Jadi berapa itu? 4.500. Ya kan? Jadi yang betul-betul belajar ilmu itu cuman 500. Dari 5.000 lebih itu. Sisanya apa? Belajar adab. Adabnya dari Imam Ahmad. Ya. Ibrahim An-Nakhai pernah mengatakan, kanu idza atau rajula liya'khudhu anhu nadharu ila samtihi. Kami dulu, ya kan, kalau misalnya ada orang yang kami ingin belajar pada dia, misalnya seorang guru, ya kan, seorang ustadz, seorang syekh misalnya, kami ingin belajar sama dia, kami lihat dulu, kata dia, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya, kami lihat sholatnya bagaimana, ya kan, kondisi kesehariannya bagaimana, summa ya'khudhuna minhu anhu. Baru kemudian setelah itu kami belajar ilmu dari dia. Jadi dipelajari dulu adabnya, ya kan, selektif, ya kan, karena mereka ingin belajar tentang adab dari guru-guru mereka, ya. Masih dari Imam An-Nakhai, beliau mengatakan, kunna idza aradna an na'khudha an syaikhin sa'alnahu an mat'amihi wa mashrabihi. Ya. Jadi Imam An-Nakhai mengatakan, kami, ya kan, apabila ingin belajar dari seorang syekh, kata beliau, maka kami bertanya tentang banyak hal, ya kan, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, ya kan, bagaimana mereka kalau orang ini kalau keluar rumah, bagaimana kalau masuk rumah, ya kan. Fa in kana alastiwa'in akhadnahu wa illa lam na'tihi. Kalau orangnya itu lurus, baik adabnya, baik akhlaknya, baru kami belajar. Jadi nyari guru saja belajar adab dulu dari gurunya. Ya. Apakah guru saja, dosen saja yang harus punya? Enggak, ya kan? Apalagi santri, ya kan, murid, mahasiswa yang mau belajar ilmu, dia juga harus belajar adab dulu. Itulah pentingnya kita mendahulukan adab sebelum ilmu. Dan kita dari dulu dari kecil kita juga sudah diajari, ya kan. Tapi kita tetap ketika kita menuntut ilmu itu kita harus belajar adab. Jangan sampai kita tidak punya adab sehingga kita tidak bisa menghormati orang yang seharusnya kita hormati, ya kan.
Kita tidak bisa menghargai seharusnya orang yang bisa kita hargai. Taib, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bisa diambil faedahnya. Allah a'lam bishawab.